Yo, what's up fams? Balik lagi kita lanjutin ransum kita. Dan kali ini kita langsung lanjutin di Lukas 12 ayat 22 sampai 34. Ya, dikatakan demikian, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu." Jadi episode sebelumnya kita ngebahas tentang peringatan dari Tuhan Yesus ya, untuk waspada terhadap segala ketamakan. Di ayat 15 kita jemput. Ya, kita review sedikit lah. Ayat 15 bilang ini, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Ya, karena itu, karena hidup seseorang, hidup lu dan gua tidak ditentukan, tidak bergantung pada kekayaan. Ya, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Ya, menarik sebuah pengingat setelah membahas tentang peringatan jangan waspada terhadap segala ketamakan. Ya, dan berikutnya adalah tentang hal kekhawatiran. Ya, ternyata kita kerap kali khawatir karena kita berpikir bahwa hidup kita ini tergantung daripada apa yang kita miliki, kekayaan dunia, ya, kekayaan material. Kita jadi khawatir karena itu ternyata. Apa yang hendak kita makan dan apa yang hendak kita pakai. Ayat 24 dilanjutin, "Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu." Ya, burung-burung aja diberi makan oleh Tuhan. Kalau bicara kekhawatiran kita akan apa yang kita akan makan hari ini. Ya. Dan kita mesti ingat kita melebihi burung-burung itu. Burung-burungnya dikasih makan sama Tuhan, masa ya kita dibiarkan. Kan gitu ya. Ayat 25 dan 26, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya?" Ya. Apakah dengan khawatir kita bisa nambahin sedikit aja waktu kita hidup? Ya, lebih lama hidup gara-gara khawatir. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Ya. Jadi sebenarnya berkaitan dengan kekhawatiran ini sebenarnya bukan nggak boleh khawatir, tapi lebih ke buat apa? Apa gunanya? Untuk apa khawatir? Ya, kalau khawatir nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, nggak bisa menambah apapun, buat apa khawatir? Ya. Ayat 27-28, "Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah." Ya, kalau rumput aja didandani sama Tuhan, burung aja diberi makan sama Tuhan, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Ya, nggak bisa dipungkiri, suka atau nggak, terima atau nggak terima, kita khawatir karena kita kurang percaya. Ya, kerap kali gue dengar orang ngomong kayak, "Tapi gue udah percaya pastor, gue udah percaya kak, gini-gini." Ya, gue juga kerap kali merasa gitu, gue udah percaya sungguh-sungguh, tapi kok masih khawatir. Ya, berarti itu sebuah indikasi, sebuah bukti kita kurang percaya, bukan nggak percaya, kurang percaya. Ya, kita khawatir karena kita kurang percaya, harus terima dulu kenyataan ini. Ayat 29, "Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu." Ya, kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menulis seperti ini, Roma 14 ayat 17. "Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus." Dan gue berdoa biar ransum kali ini bisa ngebantu kita, teman-teman, untuk memiliki damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, karena kita dibawa kepada seluruh kebenaran. Ya, sebuah kenyataan bahwa kita ini nggak perlu khawatir, karena Tuhan yang memelihara kita, Dia yang memberi makan kita, Dia yang mendandani kita. Ya. Lanjut lagi di ayat 30. Dari Lukas 12, "Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah.
Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Bapa kita yang di sorga tahu bahwa kita juga perlu. Ya. Tapi ini dicari, dikejar bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Ya walaupun Bapa kita tahu bahwa kita memerlukannya, ya ada satu pepatah cukup terkenal yang dikatakan seperti ini, ungkapan terkenal. Segalanya memang perlu uang, tapi uang bukanlah segalanya. Dan itu harus terus diingat tuh. Karena itu satu pengingat yang baik gitu ya. Segalanya memang perlu uang, tapi uang bukanlah segalanya. Ya, Bapa di sorga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Tetapi ayat 31 dimulai dengan tetapi. Artinya apa? Walaupun dia tahu kita perlu, tetap aja utamakan ini, carilah kerajaannya. Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Semuanya itu yang kita khawatirkan, yang dikejar oleh bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah, akan ditambahkan juga kepada kita. Ya, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, ayat 32. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ya, dari dua ayat ini 31 dan 32 dan Lukas 12 diingatkan ya, yang terpenting dari sebuah kerajaan adalah sang raja. Dan dikatakan bahwa Bapa berkenan memberikan kepada kita kerajaannya. Bicara tentang bukan sorga doang, tapi sang empunya sorga, sang raja. Ingat sekali lagi, kerajaan yang terpenting adalah sang rajanya. Dan dia berkenan memberikan kita kerajaan itu, Kristus. Ya, raja kita, dia yang terpenting. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berbicara tentang apa Kristus adalah fokus, dan apa yang dikejar oleh bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah tadi adalah semua cuman tambahan. Ya, Kristus adalah fokus, semua yang lainnya cuman bonus. Nah, ini penting karena ini jadi kunci untuk kita hidup dipenuhi kekhawatiran atau dipenuhi kepercayaan. Ya, kita mesti mengingat bahwa Kristus adalah fokus, dia yang terutama. Semua yang lainnya cuman bonus yang akan ditambahkan kepada kita oleh Tuhan, ya. Lanjut ayat 33 dan 34. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat ini kerap kali ada aja gitu disalahgunakan gitu ya untuk memindahkan uang kepada para alim ulama gitu ya, para hamba-hambanya kan gitu ya. Cara ayo pindahin hartamu ke sorga dengan cara transfer ke nomor di bawah, bukan begitu caranya. Kerap kali disalahgunakan begitu. Akhirnya orang kalau bacain kayak maksudnya gimana sih? Apa kita transfer ke gereja terus dia arahnya langsung ke sorga gitu, kita pindahin harta kita ke situ? Sebenarnya enggak. Nah, sebenarnya bukan tentang memindahkan harta ke sorga, tapi tentang gini, setiap kali kita memberi, ya ketika kita memberi, kita diingatkan bahwa Kristuslah harta kita yang sejati. Ya, bukan apapun yang semu dan fana di dunia ini. Setiap kali kita memberi, kita diingetin, hey iya, ini nggak akan dibawa kemana-mana. Ya, ini dari dunia ini dan akan ditinggal di sini. Ya, harta saya di sorga, Kristus. Dan ketika kita dengan memberi sebenarnya kita lagi melepaskan ikatan. Ya, hati kita yang terikat kepada hal-hal di dunia ini yang fana dan sementara ini. Ya, sekali lagi aku ulang, setiap kali memberi kita diingatkan bahwa Kristuslah harta kita yang sejati, bukan apapun yang semu dan fana di dunia ini. Ya. Dan ransum kali ini esensinya ada di sini, rangkumannya ada di sini. Kita khawatir karena ada segalanya yang lain di hidup kita selain Tuhan. Segala yang lain maksudnya gimana? Contoh. Ada istilah kayak gini, shoes atau bags to die for. Ya, sepatu yang kalau lu belum beli tuh lu kayaknya hidup lu belum tenang gitu. Tapi kalau lu udah beli ini sepatu nih, lu bisa mati dengan tenang. Shoes to die for atau bags to die for, tas yang kalau lu belum punya, lu akan uring-uringan. Tapi kalau udah lu punya, lu akan punya ketenangan. Lu bahkan udah rasa kayak aku bisa mati dengan tenang karena gue udah punya ini. Itu ilusi. Misalnya contoh, suatu hal yang kayaknya motivasi ya. Gue mesti punya 100 juta di tabungan sebelum gue umur 25 tahun. Dan lain-lain. Ya, berbagai pressure dari dunia ini. Kayak key performance indicator dari dunia ini yang membuat kita tertekan dan kayaknya
membuat kita teralihkan dari yang terutama, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya, kepada hal-hal yang cuman sementara dan fana. Akhirnya kita selalu berpikir, gue mesti gini, kalau nggak bisa nih. Ya. Akhirnya apa? Gini, kerap kali dibanding serakah, dibanding tamak, khawatir kayaknya lebih manusiawi. Kalau orang tamak kayaknya jahat gitu. Kalau khawatir kayaknya nggak jahat, tapi apa sebenarnya sama aja. Dua-duanya sama-sama terlalu fokus ke hal-hal yang duniawi. Jadi di Alkitab Jurnal yang biasa aku pakai, ya Lembaga Alkitab Indonesia, jadi Alkitab Jurnal itu kan kosong ya sampingnya. Ada gambarnya jelas-jelas di situ. Janganlah khawatir, di situ ada kantong, ya kantong berisi uang, kan ada koin-koinnya di situ. Jadi sebenarnya sama. Baik yang tamak maupun yang khawatir berfokus di hal-hal yang sama, yaitu yang fana, harta dunia ini, kepemilikan. Yang satu nggak ngerti cukup, yang satu yang khawatir takut nggak cukup. Gitu. Dua-duanya melumpuhkan seseorang dari mampu memberi sebenarnya. Ya nggak? Kalau direnungin. Ya yang serakah lalu merasa kayak, wah enak aja gue nyari duit kok. Kalau yang gue kasih kan gitu. Rugi dong gue. Ya, pengen punya lebih banyak. Tamak. Yang khawatir pendulum swing. Ya ekstrim kanan, ekstrim kiri bedanya gitu ya. Yang satu gak ngerti cukup, yang ini takut gak cukup. Makanya khawatir. Akhirnya apa? Dua-duanya sama-sama lumpuh dalam hal memberi. Padahal memberi itu penting. Ya, setiap memberi kita diingatkan bahwa Kristuslah harta kita yang sejati. Bukan apapun yang semu dan fana di dunia ini. Ya gak ada mestinya segalanya yang lain dalam hidup kita. Harusnya. Ya mestinya gak ada kekhawatiran itu karena kita ada segalanya yang lain. Gue mesti gini nih, kalau gak bisa nih. Gue mesti gitu nih, kalau gak bisa nih. Itu yang bikin kita khawatir sebenarnya. Ya. Aku tutup dengan ini 1 Korintus 7 ayat 29. Terus 31 sampai 32. Rasul Paulus memperingatkan kepada jemaat di Korintus, dan ini jadi peringatan juga buat kita ya yang lagi nyimak nih Ransum kali ini. Ya. 1 Korintus 7 ayat 29 dibilang ini, saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan. Yaitu waktu telah singkat, kata tanda seru lagi bahkan. Waktu telah singkat, ya kasih tahu. Ya. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, langsung loncat ke ayat 31-32, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Harus kayak itu mentalnya. Menyadari bahwa ini gak akan dibawa balik. Ya, gak akan dibawa mati, kasarnya gak akan dibawa kalau kita orang percaya kita akan kembali ke surga kan gitu. Kita akan ke sana, tempat yang sudah disiapin sama Tuhan Yesus. Ya. Orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Nah, menarik apa yang Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Korintus. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Lihat, kita khawatir karena diri kita ini masih terikat sama hal-hal dunia ini. Ada segalanya yang lain. Dan Miransum kali ini meyakinkan kita mestinya gak ada segalanya yang lain. Kristus segalanya. Makanya disuruh carilah dahulu, utamakan yang terutama. Yang lainnya, yang dikejar sama bangsa-bangsa yang gak mengenal Tuhan, itu akan ditambahkan. Itu semua cuma bonus. Kristus adalah fokus, yang lainnya cuma bonus. Ya. Jangan sampai ada segalanya yang lain dalam hidup kita. Niscaya kita tidak perlu khawatir. God bless you.